Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Islamiyah dari jurusan Psikologi Universitas Islam Riau. NPM 208110122. Saya berasal dari kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan manusia. Seperti yang teman-teman ketahui, sudah banyak hal yang berubah dalam diri kita, dulu dan sekarang. Dulu kita berbadan kecil dan merintis saat bayi, dan sekarang kita sudah memiliki badan yang besar atau bertambahnya tinggi dan berat badan, serta kita sudah mampu berpikir dengan lebih matang dan kritis dan berkomunikasi dengan lebih baik. Itu semua terjadi karena adanya perkembangan. Nah, jadi perkembangan itu apa sih? Perkembangan adalah perubahan yang terjadi dalam diri manusia yang terjadi dalam beberapa aspek. Ada 3 proses yang berpengaruh dalam perkembangan. Yang pertama adalah proses fisik, seperti berat dan tinggi badan yang bertambah, bertambahnya kemampuan motorik, dan pubertas. Yang kedua, proses kognitif, seperti mampu bercakap-cakap dengan bahasa yang lebih baik dan berpikir dengan lebih kritis. Yang ketiga, proses sosio-emosional, seperti sudah mampu berelasi dengan baik dengan orang lain dan memiliki kematangan emosi yang lebih serta memiliki karakter yang lebih. Nah, perkembangan ini juga dijelaskan oleh Erikson. Menurut Erikson, terdapat 8 tahap perkembangan sosio-emosional. Yang pertama adalah bayi, 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua, batita, 1,5 sampai 3 tahun. Yang ketiga, kanak-kanak awal, 3 sampai 5 tahun. Yang keempat, kanak-kanak tengah dan akhir, 6 tahun sampai pubertas. Yang kelima, remaja, 10 sampai 20 tahun. Yang keenam, dewasa awal, 20 sampai 30 tahun. Yang ketujuh, dewasa media, 40 sampai 50 tahun. Dan yang terakhir, dewasa akhir, 60 tahun ke atas. Nah, setiap tahapan memiliki konflik perkembangan yang harus dilalui. Nah, mari kita bahas satu-satu. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu bayi 0 sampai 1,5 tahun. Konflik perkembangan yang dialami oleh bayi adalah trust versus mistrust, yaitu bayi sangat membutuhkan orang tuanya atau sangat bergantung pada orang tuanya. Apabila bayi sudah memperoleh apa yang ia butuhkan, ia akan mengembangkan rasa percaya diri atau trust dan mampu melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu batita, 1,5 sampai 3 tahun. Konflik perkembangan yang dialami oleh batita adalah autonom versus rasa malu dan ragu-ragu. Ia ingin mampu melakukan sesuatu sendiri, misalnya mandi sendiri, makan sendiri, dan lain-lain. Ini terjadi karena ia berada pada tahap ingin mandiri. Nah, yang ketiga adalah kanak-kanak awal, 3 sampai 5 tahun. Konflik perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak awal adalah inisiatif versus rasa bersalah. Setelah merasa mandiri dari tahap sebelumnya, anak mulai inisiatif dan ingin membantu serta terlibat dalam hal lain. Misalnya membantu ibu membersihkan rumah, membantu ibunya memasak, dan sebagainya. Yang keempat, kanak-kanak tengah dan akhir, yaitu dari umur 6 tahun sampai pubertas. Konflik perkembangan yang dialaminya yaitu industri versus inferioritas. Pada tahap ini, anak ingin produktif dan memahami banyak hal. Dia ingin mampu bermain musik, memahami pelajaran di sekolah, ingin mampu membuat prakarya, dan lain-lain. Dan apabila ia merasa mampu, ia akan mendapatkan value industri. Dan apabila tidak, ia akan menjadi rendah diri dan mengalami yang namanya inferiority atau inferioritas. Nah, kita masuk pada tahap yang kelima, yaitu remaja. Dari umur 10 sampai 20 tahun. Konflik perkembangan yang dialami oleh remaja adalah identitas versus kebingungan akan identitas, di mana seperti yang banyak kita ketahui, masa remaja itu adalah masa pencarian jati dirinya. Siapa sih diri saya? Apa sih kelebihan saya? Dan apa yang mampu saya lakukan? Serta teman yang cocok untuk saya, dan lain-lain.
Nah, apabila ia mampu memahami dirinya, pada tahap ini ia mengalami failure identity. Dan apabila tidak, ia akan mengalami kebingungan akan identitas dirinya sendiri. Yang keenam, dewasa awal, 20-30 tahun. Konflik perkembangan yang dialami oleh dewasa awal adalah intimasi versus isolasi. Pada tahap ini, seseorang akan mencari relasinya pada pasangannya, teman-teman sekitarnya, dan apabila ia mampu intimasi dengan orang sekitarnya, ia lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dewasa madya, dari umur 40 sampai 50 tahun. Konflik perkembangan yang dialami oleh dewasa madya ini adalah generativity versus stagnation, di mana seorang dewasa madya ingin berdistribusi pada generasi-generasi di bawahnya. Maka dari itu, seorang dewasa madya ini banyak membuat memori dalam hidupnya, berinteraksi, dan berusaha akrab pada lingkungan sekitarnya serta generasi-generasi di bawahnya. Nah, kita masuk pada tahap yang terakhir adalah dewasa akhir, 60 tahun ke atas. Konflik perkembangan yang dialami oleh dewasa akhir adalah interitas versus keputusasaan, di mana ia mengevaluasi hidup yang telah ia lalui. Apakah hidup saya penuh makna? Apakah saya sudah mampu atau sudah cukup dalam menghidupi diri saya sendiri? Apabila ia puas, ia akan mengalami interitas. Apabila tidak, ia akan merasakan keputusasaan. Biasanya pada tahap ini, seseorang mulai memikirkan kematiannya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like dan di komen, karena like dan komen teman-teman semua sangat berpengaruh bagi saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.